Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah bagi kita pada minggu pertama setelah Trinitatis, yaitu tertulis dalam Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita masih dalam minggu Trinitatis, minggu pertama setelah Trinitatis, yang kalau kita perhatikan nas kita saat ini adalah mukjizat yang diberikan Yesus kepada dua hal. Yang pertama itu adalah Yesus menghidupkan atau membangkitkan orang yang telah mati. Yang kedua adalah Yesus menyembuhkan orang yang sakit pendarahan. Ada kemiripan kalau kita misalnya pakai clue. Jadi kalau misalnya angka-angka yang dibahas di dalam firman Tuhan, biasanya angka-angka ini adalah angka-angka tertentu. Jadi dalam nas ini, dua orang yang menerima mujizat itu, yang pertama tadi itu adalah yang dihidupkan, itu berumur 12 tahun. Tapi kalau yang dia disembuhkan, itu yang sakit selama 12 tahun. Jadi ada perbedaan. Tetapi tidak disebutkan bahwa orang yang disembuhkan itu yang sudah 12 tahun sakit, apakah umurnya berapa, tidak disebutkan di dalam Alkitab. Yang pasti dari dua kisah ini, karya kesembuhan yang dilakukan Yesus, kita bisa memperhatikan bahwa kedua-duanya membutuhkan uluran tangan Tuhan. Kedua-duanya juga membutuhkan iman yang kuat dan teguh untuk datang kepada Tuhan bersujud memohon. Beberapa minggu-minggu yang lalu saya pernah mengatakan, apakah doa-doa kita yang sampai sekarang ini belum ada kita terima jawabannya? Atau adakah yang sudah kita doakan selama 1 tahun tapi tak kunjung tiba? Adakah yang 2 tahun? Atau ada yang masih 1 hari berdoa tapi dia terus semangat berdoa walaupun sampai saat ini dia belum menemukan jawaban atas doa-doanya? Yang pasti, jika imanmu itu betul-betul teguh kepada Tuhan, percayalah engkau akan mendapatkannya. Bukan berarti bahwa kita mau menawarkan teologi kemakmuran. Jika dekat dengan Tuhan tidak akan ada persoalan hidup.
dan apa yang kita minta kemudian langsung simsalabim Tuhan kasih. Bukan demikian. Tapi imanmu lah yang menjadi kunci dasar dari memohon dengan sungguh kepada Tuhan. Karena mengingat ini adalah Yesus yang menyembuhkan dan memberikan mukjizat. Saya tiba-tiba tadi sewaktu mengikuti kebaktian tiba-tiba teringat dengan satu lagu rohani yang sering dinyanyikan. Nyanyiannya, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Boleh kita sama-sama? Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Jadi saya sangat menggarisbawahi kalimat di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, jadi ada kata percaya, iman yang mau ditekankan di sini. Mukjizat itu nyata. Tetapi ketika kita udah berdoa ini sungguh-sungguh, tahu-taunya ada iblis yang muncul dalam pemikiran kita, bisa saja kita kendor dalam berdoa. Tetapi saat ini kita diingatkan melalui peristiwa dua hal yang boleh kita perhatikan di sini. Yang pertama itu adalah anak kepala rumah ibadat, yaitu Yairus. Ini tidak ada disebutkan di sini, tapi kalau kita baca ayat paralelnya yang ada di bawah judul dari nas itu sendiri, Markus 5 dan kemudian Lukas 8, maka kepala rumah ibadat ini adalah si Yairus. Kepala rumah ibadat ini adalah seorang pelayan. Dia tahu tentang sejarah dan dia tahu bagaimana awalnya Allah itu bekerja, yang bukan hanya sebagai pencipta, tapi dia pemelihara, dan bahkan dia membebaskan, dia menyelamatkan, dan dia juga mengerjakan tanda-tanda mujizat seperti melalui Nabi Elia yang dia menghidupkan anak seorang janda. Itulah dasar dari seorang yang bernama Yairus ini datang kepada Tuhan. Jadi banyak sebenarnya orang yang misalnya kita katakan dia Kristen, tapi dia setengah-setengah percaya. Banyak orang yang Kristen, dia tahu siapa Allah, tapi belum tentu dia mengimani bahwa Allah itu dapat menjadi penyembuh dalam hidupnya. Jadi sekedar pengetahuan saja. Oh iya, Allah itu seperti ini. Ini terlihat ketika kita meminta setengah-setengah hati. Tetapi Yairus dalam nas ini, dia datang memohon menyembah kepada Tuhan, dan dia mengatakan, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Ada percaya kepada yang boleh kita lihat dari seorang yang bernama Yairus. Kalau misalnya ada di sini yang pernah kehilangan karena kematian dari orang yang dekat dengan dia, maka dia dapat merasakan bagaimana seorang bapak kehilangan putrinya, borunya. Tentu menyakitkan, menyedihkan. Kalau misalnya orang Batak itu kehilangan, marhabuk niroha dalam bahasa Batak, mayat ada di depan, dia selalu membuat tangisannya di dalam nyanyian, itulah adung. Maka adung yang disampaikan kalau putrinya yang meninggal, pasti dalam hatinya mau mengatakan, kalau bisa saya menggantikan posisimu nak. Pasti itu yang dikatakan. Siapapun yang pernah kehilangan orang yang dikasihi. Itu karena apa? Karena benar-benar didasari oleh cinta kasih. Seperti itulah Yairus yang memohon kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus, menyembah Yesus dan mohon dengan sungguh kepada Yesus.
Bayangkan hanya karena meletakkan tangannya katanya. Jangan-jangan kita yang hadir di tempat ini memang kita berdoa. Tapi sayang, terkadang fokus kita tidak benar-benar utuh kepada Tuhan. Mujizat itu bisa terjadi pada diri siapa saja. Maka pada saat ini dikatakan bahwa anakku perempuan baru saja meninggal. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Kalau misalnya kita mengambil posisi yang negatif untuk menghilangkan iman percaya kita, gampang saja. Yang pertama itu adalah ketika seorang Yairus itu datang kepada Yesus untuk memohon belas kasihan dan kesembuhan, apa yang dilakukan Yesus? Lihat, tiba-tiba ada pergeseran. Yesus itu tidak langsung datang menjumpai perempuan yang sudah mati ini, tapi justru dia membelokkan arah sedikit. Yesus itu membelokkan arah dan dia pergi untuk melihat mujizat yang kedua yang mau dilakukannya. Sebenarnya ini yang pertama, yaitu perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Tapi tiba-tiba setelah terjadi penyembuhan untuk yang pendarahan 12 tahun ini, dia pun muncul kembali di rumah kepala rumah ibadat itu. Jadi dikatakan di ayat 23, dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut katanya. Jadi ada peniup-peniup seruling. Kalau di gereja di Bonapasogit di kampung kita sana, kalau ada yang meninggal, pertandanya kalau misalnya kita tahu ada yang meninggal jemaat, itu akan dibunyikan lonceng. Jadi bunyi loncengnya bukan kayak lonceng persirangan tahun atau pergantian tahun, tapi bunyi loncengnya adalah sekali-sekali, teng, kemudian berhenti. Dibunyikanlah sampai berapa jumlahnya. Jadi kalau misalnya makin tinggi jumlahnya, berarti makin tua umurnya. Itu ada ketentuannya. Jadi itulah yang dimaksud dengan melihat peniup-peniup seruling. Artinya adalah memang benar bahwa perempuan anak Yairus itu sudah mati. Dan apa yang dilakukan Yesus? Yesus melihat kesungguhan seorang Yairus dan dia mengatakan kepada orang banyak yang sedang ribut itu, kenapa Yesus tidak mengampiri dan memberikan mujizat? Yesus mengatakan, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Orang lain menertawakannya. Kata menertawakan di sini adalah bahwa terkadang iman itu menjadi tertawaan bagi logika. Tetapi iman itu tidak bisa dilampaui oleh logika. Justru melalui imanlah kita boleh berlogika secara cerdas. Tapi bagi orang yang hanya memakai logikanya, dia tidak akan bisa hidup beriman. Jadi jelas sekali, mari pakai imanmu untuk memohon kepada Tuhan seperti seorang Yairus, kepala rumah ibadat. Kalau kita mau menurunkan iman kita hanya karena menonjolkan logika, banyak cara. Yang pertama sekali mari kita perhatikan, Yairus ini kepala rumah ibadat, artinya dia ini adalah pelayan Tuhan. Mungkin dalam pemikiran kita orang yang menjadi pelayan Tuhan ini dekat dengan kemakmuran, kesuksesan, dan jauh dari pergumulan. Justru tidak, semakin dekat kita dengan Tuhan, sepertinya semakin banyak duri ataupun jurang ataupun api di depan kita yang berusaha untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi Yairus, pemimpin rumah ibadat ini, tidak mau kendor imannya. Dia tetap bersungguh-sungguh, itu yang pertama. Yang kedua ini adalah andaikan Yairus ini negative thinking, dia mungkin tidak akan berusaha untuk meminta Tuhan. Karena seperti kejadian yang ini, setelah dia memohon justru Yesus pergi ke tempat yang lain untuk melihat ada orang yang sakit di sana. Andaikan kita yang melihat itu, ngapain aku tadi mau minta pertolongan? Kalau tahu dia pergi, pasti seperti itu. Itu yang negative thinking. Yang ketiga ini adalah sudah jelas-jelas anaknya ini mati, tapi justru dikatakan dia nggak mati, dia tidur. Jadi bahan leluconan pada saat itu. Banyak yang menertawakan. Dan jangan-jangan kalau negatif thinking itu terjadi pada Yairus, dia juga ikut tertawa di situ. Kok anak udah mati, kok dibilang masih hidup? Andaikan ada yang kejadian misalnya di sini atau beberapa hari yang ke depan, tiba-tiba kita datang melayat, mungkin orang-orang akan menertawakan kita kalau misalnya
Yesus itu datang dan mengatakan dia tidak mati, dia hidup, dia hanya tidur. Pasti seolah-olah ini ngeprank ini, pasti seperti itu. Tapi justru Yairus itu benar-benar sungguh datang kepada Tuhan. Untuk itulah siapa saja yang saat ini masih terus berdoa, memohon kepada Tuhan. Lihat seorang Yairus yang imannya begitu-begitu bagus sekali, tangguh sekali, teruji sekali. Dia tidak mau dikacau balaukan dengan hal-hal yang negatif itu, tapi dia fokus kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau misalnya kita perhatikan, kalau kita jalan dari sana langsung tertuju ke salib, itu sebenarnya pertanda kalau misalnya datang ke gereja, fokuslah kepada Tuhan. Salib ini juga mengingatkan kita sebenarnya. Kalau misalnya kita datang ke gereja, fokusnya udah ke yang lain-lain, saya yakin tidak akan ada faedahnya dia duduk di tempat duduknya. Itu yang terjadi. Tapi dalam nas ini, peristiwa kedua yang terjadi adalah sewaktu Yesus itu menghampiri seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Maaf untuk kita perempuannya. Kalau misalnya lewat dari 7 hari saja, yang setiap bulan itu terjadi, kita pasti sudah menganggap itu penyakit atau hormonnya sedang tidak stabil. Itu sudah jadi pergumulan. Bayangkan kalau sampai 12 tahun. Kalau untuk ketentuan orang Yahudi adalah najis bagi seseorang yang sedang pendarahan, dia datang ke gereja atau ke bait suci. Tapi banyak sekali hal-hal yang bisa membuat dia tidak percaya kepada Yesus. Memikirkan diri sendiri yang sudah sakit 12 tahun, tentu ini beban yang sangat berat. Yang kedua, memikirkan orang yang terus-terus menjaga dia yang sudah seolah-olah lelah, itu juga bisa menjadi beban bagi pasien yang sedang sakit. Yang ketiga, memikirkan ucapan orang bahwa penyakitnya ini penyakit yang najis atau seolah kutukan karena sudah lama tidak sembuh-sembuh. Ini juga bisa jadi pergumulan. Yang keempat adalah pergumulannya, belum lagi kalau ada biaya yang begitu berat yang sampai membuat mereka susah makan. Ini juga pergumulan yang berat. Jadi bisa saja membuat imannya kendor. Tapi perempuan yang sudah 12 tahun ini datang kepada Yesus. Dia memohon kepada Tuhan. Dia percaya hanya dengan menjamah jumbai jubahnya. Jadi jumbai itu adalah rambu dari jubah Yesus itu. Dia percaya. Karena apa? Memang juga ada tradisi tentang jubah yang boleh kita perhatikan. Jadi waktu peristiwa Rut dan Boas, dikatakan bahwa ia membentangkan sayapmu untuk melindungi hambamu, katanya. Sebenarnya sayap di sini arti kata dasarnya adalah jubah. Jadi jubah ini bisa jadi pelindung, membuat kuasa pada diri. Dan kejadian lain juga boleh terjadi ketika Daud memotong jubah Saul. Jubah menjadi wibawa atau lambang kuasa. Maka perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan ini mengingat itu juga. Dia menjamah itu dan dia yakin aku akan sembuh. Apa saja bisa kita lakukan kalau misalnya kita sakit 12 tahun. Sampai hal yang di luar logika juga bisa kita lakukan hanya karena ingin sampai kepada kesembuhan. Tapi bukan yang demikian yang mau diharapkan. Imanmu dulu perbaiki. Imanmu dulu perhatikan apakah benar-benar meminta kepada Tuhan atau tidak. Jadi ada seorang istri pendeta yang status kami sama, yang mirip-mirip tahun menikahnya. Jadi mereka juga lama belum punya keturunan. Terus mereka pergi ke tukang urut. Waktu pergi ke tukang urutnya katakan seperti ini. Kalau misalnya 3 hari udah kemarau, supaya cepat punya anak, katanya, udah 3 hari kemarau ya, bukan datang hujan dikit, kemudian kemarau, bukan seperti itu. Memang 3 hari tidak datang hujan. Ketika datang hujan setelah itu 3 hari atau lebih, langsunglah buat kepala seperti ini, minum air hujannya, kata tukang urut ini. Kepada, ini istri pendeta loh, dia ceritakan sama saya,
supaya mungkin pergilah ke tukang urut itu, mungkin seperti itu waktu itu. Jadi saya tanya, jadi dilakukan itu? Dia jawab, ya namanya mau pengen punya anak, apapun kulakukanlah, yang penting aku punya anak. Itu reaksi dari istri pendeta ini. Dia lakukan itu, memang benar punya anak, tapi menurut saya bukan karena dia membuat ngangak mulutnya terus meminum air hujan yang sudah 3 hari kemarau. Jadi itu bisa membuat kadang logika kita mengatakan bahwa karena tukang urutlah dia bisa punya anak. Jangan sampai salah kaprah. Kita bukan dilahirkan sebagai orang yang bodoh. Kita bukan dilahirkan Tuhan hanya sebatas memakai logika, tapi Tuhan kasih hikmat untuk punya iman yang juga brilian. Jadi dalam hal ini, kalaupun misalnya kita pergi ke tukang urut, pergi ke dokter, pergi ke perawat, bidan, atau siapa saja yang bisa jalur tangan Tuhan untuk memberikan kuasa kesembuhan itu, yang pertama sekali bukan dokter yang menyembuhkan, tapi Tuhan yang berkuasa untuk memberikan kesembuhan itu. Kalau ada suatu permintaanmu, Tuhan, aku belum menikah ini, umurku udah segini, dia pergi ke datu. Itu siamu do datu, bukan danak tulen ya, tapi datu ini dukun. Dia pergi ke dukun. Ya udah, datanglah kemari, tinggalkan keluargamu, katanya kan. Pergilah ke suatu tempat, ada di daerah Lembang, contohnya pergi ke sana. Rupanya sampai di sana kok nggak dapat ini yang alamat yang ditentukan ini gitu kan. Tapi daripada nggak dapat, yang penting tinggallah dia di situ karena disuruh. Itulah kalau sudah logikanya saja dipakai untuk menghalalkan segala cara. Banyak juga orang yang berpikir seperti ini, harus ke Penang dulu baru dia sembuh. Nah, ini yang sering. Atau harus ke Singapura dulu dia pergi berobat baru sembuh. Ternyata tidak juga. Kalau misalnya kita yakin percaya Tuhan berkati dokter ini, jangan-jangan kita pun nggak pernah mendoakan dokternya ketika kita sakit kemudian datang ke klinik atau ke rumah sakit. Kadang silap. Kita pikir hanya dengan berdoa, mendoakan diri sendiri, itu artinya kita fokus hanya kepada kesembuhan, bukan kepada sumber kesembuhan itu. Jangan sampai salah mengerti dan mengimani. Kalaupun ada satu tujuan yang ingin kau capai, ingat seperti seorang perempuan yang 12 tahun lamanya sakit. Sudah berapa tahun kita meminta permohonan kita itu? Kalau belum ada yang mengalahkan yang 12 tahun ini, ikutilah dengan imannya yang benar, yang mau meminta kepada Tuhan dengan sungguh. Teruslah berharap, teruslah engkau berdoa datang kepada Tuhan. Jangan-jangan rumah Tuhan ini pun tidak kita percayai lagi sebagai tempat kita bersekutu dan menerima berkat Tuhan. Memang bukan karena gedungnya, tapi ketika 1-2 orang berkumpul, di situ Tuhan ada. Maka percayailah, Tuhan akan datang ke rumahmu, memberikan kuasa-kuasa apa yang perlu bagi kita. Kalau engkau membutuhkan kesembuhan, pasti Tuhan berikan. Jika engkau juga jaga kesehatan, karena iman tanpa perbuatan itu adalah mati atau kosong, tidak ada artinya. Tapi iman dengan perbuatan, ini yang dibutuhkan. Jadi kita juga harus cerdas ketika kita mau berbuat, setelah kita berdoa, beriman kepada Tuhan. Seperti yang diucapkan Yesus kepada seorang yang sakit tadi di ayat 22. Teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Siapa di sini yang tidak pernah sakit? Ada yang nggak pernah sakit di sini? Kalau ada yang nggak pernah sakit di sini, nanti kita komunikasi ya. Atau mungkin bisa kita katakan ada yang dalam 1 tahun ini belum pernah sakit. Kita mungkin berpikir kalau yang sakit itu adalah sakit seperti demam, pilek, atau flu, batuk. Tapi yang lebih fatal adalah jika yang sakit itu adalah jiwanya, mentalnya. Banyak orang yang sekarang sakitnya di situ. Dan dia pergi ke psikiater, psikolog, dia lupa pergi ke pendeta. Ini nih yang parah nih. Dia lebih mementingkan kalau dia pasti sembuh kalau dia pergi ke psikiater. Kalau ke pendeta, setengah-setengahnya itu. Mana dia ingat pendeta itu nanti mendoakan setelah itu, katanya pula kan. Padahal kalau ada yang datang yang seperti itu,
sebenarnya kami juga menanggapi lebih serius dibandingkan yang sakit demam batuk pilek ini tadi. Maka saat ini apapun keluhan-keluhan yang terjadi padamu, apakah itu pergumulan karena percintaanmu, keluargamu, apakah karena engkau memiliki anak yang tidak pernah mau mendengarkan, ada kebutuhan-kebutuhan yang engkau butuh kuasa Tuhan, marilah datang kepadanya. Percayalah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jika imanmu itu bukan iman kaleng-kaleng, tapi imanmu ini iman yang teruji seperti emas yang diuji, tangguh dan murni adanya. Karena kita menyadari orang yang beriman itu karena dia telah menerima kasih Kristus, dan kasih Kristus itulah yang membuat dia percaya, dan percayanya inilah yang membuat dia mendapatkan apa yang dia doakan dan harapkan. Amin, kita berdoa.